Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Imam Arif. Di sini saya akan melakukan tutorial kelas 3 pemrograman berbasis web. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 4 Sistem Informasi di Universitas Unpad. Oke, lanjut saja ke tugasnya. Di sini saya akan melakukan tugas 3 yang berdasarkan praktik tugas 3 pemrograman berbasis web, yang dimana kita diminta untuk melakukan migrasi tugas 1 ke Vue.js yang awalnya kita menggunakan native JavaScript. Perbedaan utama dari native HTML, JavaScript, dan Vue.js itu ada pada susunan foldernya ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini ya, susunan foldernya. Berbeda dengan HTML, native pada biasanya yang kemarin di tugas 2 atau tugas 1 itu kita taruh semuanya di dalam satu folder. Tapi kalau di sini lebih tertata. Oke, ya, coba kita lihat ya, super folder Vue.js. Dalam ya, di sini kita lihat ya, di sini ada komponen utamanya. Dalam folder di komponen utamanya sih ada file src ya. Folder src adalah folder source. Terdapat beberapa folder sesuai dengan fungsinya, yaitu kita buka aja ya. Kita buka, sini ada asset, ada komponen, ada JSON, ada router, ada views. Oke, saya akan jelaskan terus satu. Aset. Aset ini berisi file-file seperti logo, gambar, atau bahkan CSS, beberapa file yang beberapa file yang diubahnya lewat folder ini ya. Selanjutnya kita ke folder komponen, berisi navbar dan juga footer yang ada di website. Cara kerjanya kalau sebelumnya di HTML native atau JavaScript itu navbar dan footer, jadi satu halaman website. Sedangkan di Vue.js kita buat terpisah. Tujuannya supaya kita ketika suatu halaman pindah ke halaman lainnya, maka tidak perlu membuat ulang dari navbar sampai ke footer untuk halaman utama saja. Cukup buat satu navbar yang bisa dipakai ke semua halaman. Sini juga ada JSON, berisi file JavaScript yang kita buat di tugas 2 dan tugas 1 sebelumnya. Vue.js cara kerjanya adalah reaktif. Karena dia reaktif, dia perlu yang namanya object notation. Tujuannya supaya ketika data berubah, tidak perlu membuat ulang halaman. Lanjut lagi ke router. Router fungsinya itu seperti navigasi Vue.js. Ini yang bikin website-nya lebih cepat karena semuanya aturan routing itu sekali ditulis di sana lalu otomatis dipakai ke seluruh halaman yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir kita sini ada views. Views ini terdapat 4 halaman utama ya teman-teman ya. Kita lihat saya sendiri ada dashboard, ada login, ada stock, ada tracking. Karena di tugas 2 kita masih pakai native, migrasi yang dilakukan secara manual, jadi hasilnya itu bukan copy paste ya. Harus menyesuaikan dengan format penulisan kode Vue.js yang ada ya. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi ini tidak langsung copy paste, jadi kita manual menyesuaikan dengan penulisan kode di Vue.js. Untuk misalkan di halaman login. Nah, kalau di teman-teman oke, pasti ada ini ya, namanya kita buka halaman native ya, HTML. Sini, tapi di sini kita anunya template ya. Jadi kita di Vue.js pembukanya adalah template. Template ini berfungsi untuk membungkus seluruh kode HTML seperti fitur request akun atau buton. Di HTML ini kita perlu mengetik dari awal HTML sampai penutupnya. Tapi di Vue.js cukup tag template, masukkan seluruh tag yang. Nah, di Vue.js ini bekerja sebagai SVA atau single
Fetch application. Di native biasanya kita selalu menampilkan indeks HTML untuk halaman utama seperti login atau dashboard. Tapi di Vue.js Index ini HTML berfungsi sebagai kanvas. Disinilah, di sana, disinilah ya, disinilah seluruh halaman indeks. Disinilah seluruh halaman pada folder VueStreamer. Fungsi main.js adalah penggeraknya yang membuat aplikasi menggunakan router yang isinya mengambil seluruh halaman pada VueStreamer. Kenapa Vue.js terlihat ringan di atas? Karena dia sudah memperformat. Dia kan dia sudah membuat lebih dulu halaman sudah ready. Sebelumnya tinggal klik saja tanpa loading. Berbeda dengan native yang membuat setiap halaman sehingga ditampil. Berbeda dengan native yang membuat ulang setiap halaman yang ditampilkan sehingga lebih berat. Jadi ini lebih ringan ya. Ya. VJS jadi ringan karena ya sudah membuat lebih dulu halaman yang ada. Akses halaman natif dibuat satu persatu sehingga website membuat ulang setiap halaman. Jadi VJS itu juga membuat website jadi lebih ringan ya. Di sini saya juga tadi menjelaskan script setup ya teman-teman. Fungsinya supaya kode apa namanya menjadi lebih ringkas dengan persiapan misalkan dalam JS di sini jadikan satu supaya lebih ringkas logikanya masih sama seperti if, swap, data atau reset. Di sini kita import semua kita memanggil datuan aja ya. Dan view model tujuannya sebagai data binding dan view model seperti data binding berbeda dengan native satu arah HTML ke JavaScript. View model itu dua arah HTML ke JavaScript. HTML tujuannya supaya tidak perlu merelot halaman kepada beberapa bagian yang ya. Oke, selanjutnya kita ke add-click ya. Di JavaScript penulisan on-click di VJS adalah add-click. Kita cari. Click fungsinya sama, tapi cara kerja beda. Di native on-click kita harus menjadikan JavaScript ke dalam tag container. Sedangkan di add-click tidak perlu seolah-olah langsung menjadi bagian dari HTML tersebut. Oke, lanjut ke eksekusinya ya teman-teman ya. Oke. Untuk eksekusinya ini tidak seperti tugas satu dan tugas dua ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa untuk mengklik langsung atau klik dua kali seperti sebelumnya. Kita di sini harus menambahkan beberapa perintah ya. Di sini saya akan tunjukkan caranya. Teman-teman klik terminal, ini new terminal. Nah, di sini kita klik ketik npm run back. Lalu kita klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian lokal ada di sini link localhost. Kalau cara membukanya tekan tombol kontrol baru klik. Nah, seperti ini ya, muncul tampilannya, tampilan loginnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa ya buka di browser eksternal ya. Teman-teman bisa buka di browser eksternal. Kita cek dulu ya, paste, cek, login. Nah, ini ya, oke. Kita teman-teman bisa lihat ya.
Di alamat website tidak ada ekstensi HTML karena sudah diubah sebagai router. Terdapat fitur view view ini ya. Ada namanya fitur view tool atau berupa Vue.js. Tinggal diklik seperti ini. Nih, sini yang adalah akan ditampilkan halaman yang ditampilkan ya teman-teman. Ditampilkan halaman login ya. Sini kita langsung login ya, coba login ya. Langsung coba login. Mana? Nah, ini masukkan sandinya. Ya, masuk. Ini sudah berhasil ya. Ini seperti ini tampilannya ya. Masih sama seperti di tugas 2. Ini kalau misalnya ada website-nya ini juga ya. Ada fitur informasi bahan ajar. Bisa diubah dari dua kontainer menjadi satu agar lebih flat dan simpel. Fitur-fiturnya masih sama. Edit, tambah, hapus. Nah, itu semua yang balik. Fiturnya sama ya. Sama ya, seperti tugas sebelumnya. Fitur tracking pengiriman kita coba cek. Tracking pengiriman masih sama seperti tugas 2 pokoknya. Dia mau masukkan dari variabel baru nama SPDC terlebih dasar tanggal hari ini saat bahkan ada. Sama ya. Kita coba regular 3 masukkan name contoh. Bisa kita masukin name saya 053948604 ya. Sama ya. Masih semua fungsi dengan baik. Fungsi dengan baik. Mungkin demikian ya tugas 3 saya ya, tentang penggunaan QGIS yang mungkin memang berbeda dari tugas sebelumnya yang tidak menggunakan, tapi dengan apa? Dengan percoba dengan sistem dan cara yang berbeda, tapi hasil akhirnya mungkin sudah sama tetap ya, tetap ya, tidak ada perubahan. Cuma ya dengan caranya aja mungkin ini lebih ringan, di websitenya lebih ringkas dan tugas 3 yang saya jelaskan sekian, dan jika ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.